Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM. Kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dalam podcast Desiminasi UMKM Aceh tahun 2022. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai promosi UMKM via media. Di studio bersama saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Firdaus yang merupakan Wakil Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah hadir dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang berguna dan juga luar biasa pastinya bagi sahabat UMKM. Baik sahabat UMKM, yang namanya usaha ya pastinya kita harus promosi ya. Kita membutuhkan media untuk mempromosikan usaha kita, baik itu produk maupun jasa. Dan seperti apa sebenarnya peran media dalam pengembangan UMKM, dan sebelum itu, seberapa pentingkah sebenarnya promosi dalam bisnis? Silakan Pak Firdaus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM. Setiap bisnis, baik itu besar ataupun kecil itu ya, dijalankan itu tentu ingin mengharapkan mendapatkan keuntungan. Betul. Tapi tentu saja keuntungan ini kan tidak mungkin datang begitu saja. Tanpa adanya promosi yang bisa mencapai sesuatu yang bisa kita harapkan. Gitu ya. Dan berikutnya, sebelum kita membahas seberapa penting promosi yang seperti Tia sampaikan tadi, tentu kita bisa memahami dulu apa itu promosi sebenarnya, Tia. Iya, jadi promosi ini adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperkenalkan produk yang mereka miliki kepada calon pembeli. Jadi kalau kita kaitkan tadi seberapa penting promosi itu bagi dunia bisnis, tentu ada beberapa alasan yang perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama sekali itu bahwa promosi itu penting karena untuk menyebarkan informasi tentang suatu produk. Jadi saat kita melakukan promosi dalam bisnis, kita pasti berusaha ingin memberikan informasi secara detail terkait dengan produk yang kita miliki. Tapi di sini bukan hanya detail saja, Tia. Tapi kita harus menunjukkan juga apa sih daya tarik dari produk kita ini dan value apa yang dimiliki produk kita ini yang membedakannya dengan kompetitor. Itu yang pertama, Tia. Yang kedua itu alasan kenapa kita perlu promosi, yaitu untuk memperluas jangkauan konsumen kita. Karena apabila kita ingin menjangkau konsumen yang lebih luas, tentu saja kita harus menggunakan media cetak yang seperti koran itu ya harus bacanya yang lebih banyak ya. Dan juga kalau media online ya tentu saja sisi visitornya juga besar ya. Jadi jangan salah memilih juga kita nantinya. Jangan asal promosi juga. Tentu juga mempertimbangkan faktor-faktor ini ya. Dan yang ketiga, alasan kenapa perlu untuk promosi, ya yang ketiga itu untuk meningkatkan pembelian. Kalau di sisi produsen itu untuk meningkatkan penjualan nanti ya. Jadi bagi yang baru memulai bisnis, tentu saja mencari pembeli produk ini tidak mudah, Tia. Tidak mudah. Karena ini penting dilakukan promosi untuk mendapatkan pembeli yang bukan hanya membeli tapi dia loyal terhadap produk kita. Ini juga salah satu alasan kenapa kita perlu melakukan promosi untuk suatu bisnis. Dan yang keempat juga untuk meningkatkan brand awards. Jadi bagaimana cara kita mengenalkan merek kita supaya pembeli ini betul-betul tertanam di pikirannya bahwa untuk barang ini kebutuhannya harus merek ini gitu. Jadi caranya promosi tadi itu ya harus gencar kita lakukan. Dan yang kelima alasan tadi kenapa kita promosi, ya salah satunya untuk mengungguli kompetitor. Kompetitor yang mungkin agak lalai ya, merasa produknya unggul, tapi dia tidak melakukan promosi. Tapi karena kita gencar melakukan promosi, bisa saja kita bisa mengungguli kompetitor ini. Gitu. Dan yang terakhir ya, tentunya alasan kita mempromosi ini untuk mencapai target penjualan. Kalau perusahaan baru ya, ke perusahaan swasta lah, mereka tuh setiap mengeluarkan merek baru, mereka selalu sudah membudgetkan itu yang namanya biaya promosi. Karena dia menganggap bahwa ini sebagai investasi awal mereka. Karena mereka pasti mendatangkan hasil nanti yaitu dengan penjualannya yang meningkat. Cuma saja media promosi yang dulu ya kita tahu surat kabar dan radio ya, itu
TV itu ya kalau kita zaman sekarang kita anggap itu media promosi yang konvensional dia. Sekarang kan sudah main digital dia. Jadi media-media yang digunakan sekarang banyak sekali dia yang bisa digunakan oleh pelaku UMKM ini sendiri, seperti ya menggunakan jasa sosmed, dan juga kalau ada YouTuber ya mereka akan menggunakan jasa mereka. Jadi sangat luas sekali kalau sekarang. Termasuk juga seperti yang sekarang tadi, mungkin dengan menggunakan media mulut ya, dari orang ke orang yang menyatakan informasi dari bahwa mulut ke mulut ya. Iya, dari mulut ke mulut yang menyampaikan bahwa produk kita ini memang unggul dibandingkan kompetitor gitu ya. Oke, dan Serambi sendiri pastinya sebuah media yang terbesar di Aceh juga ya, Pak Firdaus, dan juga memiliki banyak platform. Dan salah satu tempat promosi juga nih pastinya untuk pelaku UMKM. Apa saja nih yang ditawarkan oleh Serambi Indonesia dalam membantu atau juga mendukung pelaku UMKM untuk mempromosikan usahanya? Yang jelas memang kita banyak platform ya di media kita ini. Selain kita memiliki media cetak yang jumlah pembacanya banyak dan tersebar luas di seluruh Aceh, kita juga memiliki media online yang memiliki visitornya juga lumayan besar. Jadi selama ini kalau kita lakukan publikasi itu ada yang dilakukan oleh tim redaksi sendiri. Mereka pasti melihat pelaku UMKM ataupun produk yang menurut mereka menarik ya, yang untuk bisa kita sampaikan ke pembaca ataupun pengunjung website kita terkait dengan keunggulan produk tersebut. Itu yang dilakukan oleh redaksi. Tapi ada juga yang dilakukan oleh tim bisnis. Ini biasanya bagian iklan. Mereka memproduksi dan mempublikasi itu atas permintaan dari pelaku UMKM ini sendiri. Itu bedanya tadi ya, ini bayar ya dia ya. Tapi yang satu lagi gitu ya, berita itu memang atas inisiatif dari redaksi sendiri untuk melihat sisi menarik apa yang saja yang bisa kita angkat untuk kita liput. Gitu ya. Kalau untuk yang sisi berita itu selain di koran, di mana lagi ditampilkan? Iya, di koran ada media online kita ya, juga ada di YouTube serambinews.com, dan juga ada di sosmed seperti Facebook dan IG kita juga. Iya, jadi memang selama ini semua media ini dipergunakan sebaik mungkin ya, pastinya untuk sebagai media promosi bagi pelaku UMKM. Dan di Serambi juga ada percetakan juga nih, Pak Firdaus ya. Ini sudah ada di sini. Sudah ada box dari para pelaku UMKM ya, bisnisnya ya. Ada yang ada yang bumbu, ada yang bolu juga, ada yang kopi Aceh. Ada yang kue juga, ini sebagai oleh-oleh juga nih bagi orang yang datang ke Aceh gitu ya, untuk pulang ke tempatnya gitu ya, luar biasa. Dan ini merupakan bentuk dari Serambi. Kalau cetak nama perusahaannya Percetakan komersil ya. Percetakan komersil gitu ya. Jadi Aceh Media Grafika ya, untuk mendukung pelaku UMKM ya. Apakah ada harga khusus nih untuk pelaku UMKM untuk kalau mau mencetak box seperti ini, Pak Firdaus? Dulu ya pada saat kita baru-baru buka percetakan dia, pelaku UMKM ini enggan ke kita dia, enggan dalam artian dia menganggap bahwa harga cetak kita itu lebih tinggi dibandingkan Medan ya, tetangga kita. Tapi dengan strategi yang kita buat kemarin, yaitu kita memberikan kemudahan, yaitu kita mencetaknya itu dalam partai besar. Karena kalau kita cetak dalam partai besar tentu harganya lebih murah. Tapi mereka membayar sesuai kebutuhan mereka ambil gitu. Gimana tuh maksudnya? Mereka misalnya kebutuhan sebulan itu 1000 ek gitu. Jadi mereka bayar dulu yang 1000. Yang 4000-nya nggak perlu bayar, titip di Serambi dulu. Itu yang kemudian kita berikan waktu itu. Sehingga harga yang kita berikan ke pelanggan UMKM ini agak terjangkau tuh ya. Iya, dan otomatis lebih murah ya. Lebih murah. Karena memang untuk yang cetak 1000 dengan yang 5000 lebih murah yang 5000. Lebih murah 5000. Tapi pelaku usahanya bisa ambil 1000 dulu. 1000 dulu. Dan bayar yang 1000. Iya, bayar yang 1000. Tapi bayarannya sesuai dengan yang 5000 tadi gitu ya. Iya, dengan harga 5.000 tadi. Dengan harga yang ini, jadi dibagi. Dibagi 5, jadi lebih kecil gitu lebih ya. Kecil. Tapi sebenarnya kalau untuk mau mencetak itu apakah memang harus 5.000 atau bisa 1.000? Iya. Cetak 1000 bisa aja tuh ya, karena tadi harganya agak tinggi ya. Ada juga sih pelaku UMKM yang pingin cetak 1000 gitu, karena mungkin dia masih mengkalkulasi dengan harga jual produk mereka masih menutupi lah biaya itu. Ada yang tapi yang tadi yang saya bilang, pelaku UMKM yang agak memang kesulitan di segi pembiayaan, yang seperti itu yang kita tawarkan kepada mereka. Gitu. Dan dari segi pembiayaan atau dari segi kosnya juga ya,
Apakah ini tergantung dengan tipe, terus juga modelnya betul. gitu, harganya tergantung Ya. dengan Tergantung ukuran juga tuh ya. ukuran juga ya. Karena kan bahan bakunya kan kertas nih. Semakin banyak kita gunakan bahan baku ya tentu semakin mahal harganya. Jadi antara yang besar nih dengan kecil jelas bisa Beda 3 kali harganya. lipat harganya. Karena ukurannya bisa 3 kali lipat ya. Oke. Ini kalau desain-desainnya apakah juga dibantu oleh tim Serambi? Iya. Jadi di luar dari kemudahan itu yang kita berikan, kita juga beri kemudahan free design Oke, gitu, free free design, ya? free. Oke. Karena kita memiliki tenaga desain yang ya cukup berkualitas ya. Iya. Dan tentu kita tetap memenuhi sesuai dengan keinginan pelanggan kita. Sebelum mereka setuju dengan desain yang kita tawarkan ya tentu kita tidak cetak loh nanti ya. Nah, jadi kita ingin menyesuaikan dengan selera mereka. Betul. Dan juga sesuai dengan termasuk juga warnanya itu berdasarkan biasanya dari permintaan mereka tuh ya. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau dilihat di sini ada yang merdu, berarti ada yang Pidijaya. Berarti Ada yang luar daerah. dari luar Banda Aceh juga bisa gitu kalau mau cetak di Serambi. Oke, ini kalau untuk pengantarannya atau deliverynya seperti Ya, apa? kita kalau pengantaran kebetulan kita punya armada yang melintasi seluruh Aceh ya tuh ya. Kita bisa freekan juga nih. Minimal ongkos berapa kirim. itu kalau untuk ada Ya, pengantaran free? 1.000 seberapa juga? aja, cuma kita cicil pengirimannya. Oke. Sejauh ada space di mobil kita, kita akan cicil seandainya terlalu banyak, kita cicil berapa kali lah pengirimannya gitu. Oke, sejauh ini kebanyakan yang memesan box di percetakan Serambi ini dari Banda Aceh atau dari daerah lain sih? Masih seputaran Banda Aceh besar ya. Itu yang saya lihat mereka yang lebih banyak yang dominan untuk memorder cetak ke kita. Oke. Gitu. Terus juga kita kembali ke platform media Serambi lainnya ya, seperti radio, terus televisi juga sudah ada. Walaupun masih YouTube, tapi saya lihat juga subscribernya sudah banyak ya, sudah 700K. Iya, sudah 700 lebih yang sangat efektif juga pastinya. Kemudian juga media sosialnya, Instagram, terus juga Facebooknya, yang Facebook udah banyak like-nya, terus juga Instagram juga sudah banyak followersnya gitu ya. Dan kemudian juga Serambi News juga viewersnya juga sudah banyak gitu. Apakah semua platform media ini mendukung program UMKM ini dan seperti apa bentuknya? Ya, tentu saja dari dulu ya Tia ya, bukan sekarang aja. Dari awal-awal Serambi itu kita memang membedakan itu yang namanya pelaku bisnis UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan besar ini ya mereka mengikuti tarif yang pemerintah Tia. Tentu agak tinggi ya harganya, karena tentu kita tahu pendapatan mereka juga besar loh tuh, perusahaan-perusahaan swasta. Tapi kita membuka juga kesempatan kepada pelaku UMKM ini untuk tarif-tarif khusus nih ya, untuk mempromosikan produk-produk mereka baik dalam bentuk flyer di media cetak dan di online sudah mulai banyak juga nih Tia nih menggunakan sosmed kita, termasuk di YouTube kita juga ada yang udah mulai minta nih. Untuk memproduksi apakah itu dalam bentuk visual ataupun dalam bentuk konten itu ya. Jadi yang jelas ada harga khusus lah untuk pelaku UMKM ini. Oke, harga khususnya seperti apa nih? Saya rasa harga khususnya hubungi dulu lah. Hubungi dulu. Bagian Kemana iklan. nih kehubungi? Ke bagian iklan. Hubunginya ke bagian iklan. Bagian iklan. Tapi kalau di koran juga sudah ada gitu ya? Sudah. Nomor kontaknya ada. Gitu. Terus juga di online juga sudah tersedia ya? Hotline-nya kemana gitu? Termasuk juga tadi Tia, pelanggan kita yang mengorder cetak ini, kita kasih free juga loh Tia tuh. Free apa nih? Free publikasi dalam bentuk flyer, bisa di koran di koran dan juga bisa di sosmed kita. Wow, udah dapat cetak box, diantar gratis. Betul. Terus dapat free lagi ya. Dapat free ini publikasi, lagi flyer gitu, publikasi. Jadi kayak iklan juga ya? Kayak iklan juga, tapi kalau mereka cetak di Medan atau percetakan lain lah, belum tentu dapat itu Tiang. Oke, menarik sekali karena memang yang dibutuhkan oleh pengusaha adalah buy one get one atau apalagi kalau buy one get five. Betul. Jadi beli satu dapat pelayanannya 5 gitu ya, fasilitasnya banyak, luar biasa ya. Dan sejauh ini juga nih Pak Firdaus, ada ruang khusus nggak bagi UMKM di koran atau juga di media online Serambi? Ya, memang kalau untuk liputan pasti ada lah ya. Tapi dalam tahun ini kita ada beberapa kerjasama sih dengan Dinas Koperasi
dan UMKM Aceh ya, dan juga dengan perbankan untuk mempublikasikan produk-produk UMKM ini sendiri, termasuk juga profil pelaku UMKM yang sukses ya. Itu kita naikkan di media cetak dan juga ada di media online. Di media online itu kita ada rubrik khusus itu namanya Pojok UMKM. Jadi sangat banyak sudah liputan kita terhadap produk UMKM ini sendiri. Saya rasa hampir semua jenis produk UMKM itu kita pernah publikasi. Antaranya ada produk kuliner ya, ada juga produk pariwisata juga masuk UMKM juga itu yang pernah kita liput juga objek wisata di Aceh ya, dan juga ada juga otomotif dan banyak lagi jenis bisnis UMKM yang pernah kita publikasi itu ya. Dan Serambi juga kan sering mengadakan event-event ya seperti Fun Bike atau Fun Walk juga. Terus apakah UMKM ini juga turut dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di Serambi? Iya, mungkin Tia tahu sendiri ya, setiap event yang kita buat masanya membludak ya Tia ya. Dan ini menjadikan peluang bagi pelaku UMKM. Jadi setiap event yang massal yang kita buat, kita ada yang kita arahkan, kita gerakkan pelaku bisnis UMKM ini untuk hadir juga membuka lapak lah di lokasi acara, dan juga ada yang mereka datang sendiri itu ya, datang sendiri, tahu aja dia jadwal kita ini event kan. Ya, jadi kita memang tersebar informasi di koran juga rutin ya kita sampaikan. Dan mereka ini ya kita tidak kutip ini biaya lapak lah, karena kita tahu kapan lagi ya mereka untuk bisa berjualan, untuk memperkenalkan produk mereka, dan di kesempatan itulah mereka saya yakin sangat terbantu lah dengan event-event yang kita buat. Mereka pasti mendapatkan pendapatan yang lumayan lah. Bisa saja pada hari itu 5 hari penjualan sebelumnya ya dia sudah mendapatkan keuntungan. Seperti Pak Firdaus katakan tadi bahwa Serambi sudah lama sekali yang mendukung program UMKM ini ya sampai sekarang. Dan kita ketahui bahwa 2 tahun belakangan ini kan kita kena pandemi COVID-19 ya. Kalau menurut Pak Firdaus, apakah UMKM ini pada saat pandemi ini promosinya kurang di Serambi atau mungkin memproduksi box-box produknya cetak, ini berkurang orderannya di Serambi atau seperti apa? Kalau saya melihat untuk cetak sendiri ya, saya juga pernah ambil datanya itu dari tahun 2019, 2020, 2021 itu kan masa-masa Covid itu. Itu hampir bisa kita katakan tidak ada yang meng-cancel ya, ataupun tidak ada yang pelanggan kita yang beralih ataupun tidak berhenti untuk mengorder cetak sama kita. Jadi saya melihat walaupun Covid kemarin itu mengganggu bisnis lah secara keseluruhan, tapi di pelaku UMKM sendiri tetap eksis ya, tetap eksis karena ya itu tadi ada juga pada saat kita pandemi orang pesannya online itu ya nih. Online ya artinya mereka harus memenuhi ya kebutuhan tetap harus ada produknya. Jadi saya yakin mereka tetap eksis dalam memproduksi dan penjualan juga lumayan meningkat gitu. Jadi kalau misalnya dilihat tingkat yang mencetak di Serambi percetakan nggak ada penurunan. Tidak ada penurunan, baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi omsetnya yang kita dapatkan. Apakah makin lama makin meningkat gini? Iya. UMKM yang betul banyak yang tumbuh ya. Promosi di banyak pertama ada UMKM yang baru-baru itu mulai tumbuh tuh ya. Yang kedua juga ya omset juga semakin lama semakin besar dia. Biasanya dia cuman laku kotak kuil atau bilang sebulan itu cuman 5.000, ini bisa 2 kali lipat. Jadi kan kita order juga ada imbasnya tuh ya. Kita harus penuhi juga kebutuhan untuk packaging mereka itu, ya harus juga ikutin objek mereka gitu. Dan selama ini alhamdulillah tidak ada terkendala juga ya. Mengenai bahan baku untuk percetakan. Ini seperti apa Serambi mengantisipasi? Kan sekarang ini kalau kita lihat juga inflasi besar-besaran juga gitu ya. Kemudian BBM yang harganya naik turun gitu. Nah, kalau dari Serambi sendiri dalam mengatasi persoalan ini seperti apa? Problem kenaikan harga ini saya rasa bukan hanya dialami kita sendiri ya. Semua pelaku bisnis pasti, apalagi cetak ini semua akan ikut naik ya. Tapi kita juga melihat agak selektif lah. Kebetulan bahan baku kita ini kan dari Medan ya. Dari Medan tentu butuh transport kemari juga, dan mereka lama-lama menyesuaikan juga harganya. Tapi bagi pelaku UMKM kita akan sampaikan ini problem ini, dan mereka paham gitu. Mereka paham dan tidak mempengaruhi, karena mereka pasti juga akan naikkan harganya ya. Menyesuaikan lah
dan masyarakat juga maklum lah, ini Iya. memang BBM naik ya semua akan naik gitu. Betul. Tapi pada sisinya kenaikan kita yang kita buat tentu tidak memberatkan mereka lah gitu. Tidak terlalu Tidak besar terlalu juga besar. mungkin ya. Oke. Yang nanti Masih pikir naik aman. BBM 30%, kita naikkan 30% enggak juga gitu. Iya. Jadi Ya. masih aman lah. Masih di aman, kantong masih gitu aman. ya. Oke. Jadi menarik sekali ini Pak Firdaus ya, karena memang media-media yang ada di Serambi ini sampai sekarang juga masih aktif gitu ya. Masih. Dari korannya Iya. yang sampai sekarang juga masih ada. Iya. Kalau dari pandangan Pak Firdaus, pelaku UMKM ini lebih sering pasang iklannya kemana nih Pak? Iya. Iya, untuk saat ini kita melihat lebih banyak ke digital ya. Memang di samping memang Apakah harganya lebih murah Iya, dari lebih koran murah. juga? Lebih murah ya. Lebih murah dibandingkan koran gitu. Tapi Masing-masing punya mereka ini kan keunggulan ya. punya segmen tersendiri juga. Oke. Mereka mungkin produk mereka lebih ke milenial lah. Mereka akan gunakan jasa media kita yang terkait dengan itu juga. Orang suka main di Facebook, main di TikTok, Instagram. misalnya, TikTok. Oh, TikTok ada juga ada ya? juga Serambi ya. Wow. Jadi mereka pasti meminta sendiri. Ini tolong naikkan ke sosmed gitu. Ini ke media cetak. Tapi sesekali kita kasih bonus juga sih. Oke. Bonus Ke radio liputan. ada juga ya? Ada juga radio. Sekarang nanti kita kasih bonus juga nanti liputan atau apalah gitu ya. Oh, ada bonus Ada, liputan juga gitu iya. ya? Oke, ini rate harganya mulai dari berapa sampai berapa sih? Kalau harga mungkin lebih bagus tanyakan langsung saja ke bagian iklan. Gitu ya. Karena masing-masing media beda-beda harganya. Beda-beda. Kita juga ada Prohaba kan. Mungkin mereka Prohaba lain gitu, pingin radio lain, segmen TV itu lain kan. gitu ya. Radio lain. Tapi kalau radio sendiri ya biasanya kita sama juga kasih manfaatnya juga kan, kasih benefit lain. Yang pingin menggunakan jasa radio ya kita juga akan bantu untuk publikasi di media. Pokoknya tinggal pilih yang mau Tinggal pilih yang mana. Tapi bisa juga sekaligus. Bisa paket namanya ya. Paket ya, satu paket ya. Ada Satu harga paket. khusus juga ya pasti. Betul, ya? ada jelas. Oke, luar biasa ini Serambi dalam membantu UMKM Iya, ya. Dan pastinya mudah-mudahan UMKM jangan membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan, gunakan media yang ada di Aceh, salah satunya ada Serambi Indonesia, untuk mempromosikan bisnisnya ya Pak Firdaus. Baik, kita memasuki segmen terakhir ya Pak Firdaus di podcast edisi kali ini. Dan silakan Pak Firdaus untuk memberikan closing statement-nya. Iya, terima kasih Tia. Bagi pelaku bisnis UMKM supaya bisnisnya tetap terus berkembang dan terus maju, jangan lupa berpromosi ya. Itu bisa melakukan media cetak, bisa ke media digital, radio, dan sosmed gitu. Karena jangan takut mengeluarkan biaya nih, karena itu pasti ada hasil yang didapatkan lebih besar lagi. Oke. Saya rasa itu Tia. Iya, istilahnya kayak kita mau nebang pohon, kalau pisaunya tumpul, maka asah dulu. Asah dulu. Supaya biar lebih cepat gitu potongnya ya. Dan juga gitu, jangan lupa, jangan hati-hati juga sih. Hati-hati memilih media yang kalau kita ingin cepat produk kita itu dikenal dan lebih cepat untuk di sisi penjualannya, tentu kita harus memilih media yang tepat gitu. Betul. Media yang qualified. Yang gitu. qualified. Baik, terima kasih banyak Pak Firdaus atas waktunya, sudah memberikan informasi yang luar biasa bagi sahabat UMKM ya. Dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, demikianlah podcast Desiminasi UMKM Aceh tahun 2022 di episode kali ini yang berjudul Promosi UMKM via Media. Bersama narasumber kita, Bapak Firdaus, yang merupakan Wakil Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia. Terima kasih banyak atas atensinya. Sampai jumpa lagi di podcast UMKM mendatang. Saya Tia Andalusia pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.